Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allah Ta'ala fi Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat yang ke-45. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu sholat, adalah ibadah yang besar. Keutamaannya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surah Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 45. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita hormati, malam ini kita tadabburi surah Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini perintah kepada Allah, kepada kita dari Allah, yaitu pertama, membaca Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Yang kedua, wa aqimus shalah. Jadi wa aqimus shalah itu perintah setelah membaca Al-Quran. Apa hubungan membaca Al-Quran dengan mendirikan sholat? Nah, ini akan kita bahas sehingga muncul ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Bagaimana hubungan sholat dengan perbuatan keji dan munkar itu? Itu bagian yang akan kita bahas malam ini. Pertama, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Alkitab, yaitu Al-Quran, yang telah diwahyukan kepadamu.
Ibu bisa bahasa Arab? Saya bisa bahasa Arab? Apa? Enggak. Bocah dia di Makkah, di Madinah, ketek-ketek pandainya bahasa Arab. Ianya orang Arab ti pandai bahasa Arab. Cibol kalau lah ianya di Minang, pandainya bahasa Minang. Al-Quran berbahasa Arab. Kalau orang Makkah, orang Madinah, atau orang Arab membaca Al-Quran, dia tahu isinya. Ya, pasnya baca bahasa Arabnya itu tahunya isinya. Kalau awak baca, berarti harus baca ayatnya, baca terjemahan, baru salafel di orang Arab. Ya. Ya dibaca saja. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya tahu itu. Ya kan? Itu pokoknya standar buat orang Arab tuh. Ya tahu bahasa Arab gitu. Ya kan? Nah kalau itu berarti membaca di situ tidak cukup dengan membaca bahasa Arabnya saja, karena kita tidak tahu isinya. Itu masalah kita sedikit. Supaya tahu isinya berarti dilanjutkan membaca terjemahan. Kalau begitu Bapak Ibu, mulai hari ini, malam ini, tolong di inventaris pertama ayat-ayat yang sudah hafal Pak. Asih ayat nalah hafal, catat. Anas hafal, oke. Hafal, Al-Ikhlas hafal. Terjemahannya tahu? Seketik. Jadi yang lah hafal itu dulu Bapak Ibu tahu isinya, bukan tahu isi. Ya. Jadi nanti ada hubungannya membaca Al-Quran dengan sholat, itu yang aku maksud. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ayat yang awak baca dalam sholat itu awak tahu isinya, itu beda tuh, ya kan beda tuh Pak, dengan ayat yang dibaca tapi tidak tahu isinya. Saya dah tahu ayat yang dibaca imam tadi. Tiga tangan, bahagia hadiah. Ayat tadi kan dua, rakaat pertama, rakaat kedua. Yang tahu, bahagia hadiah. Hadiahnya brosur, bro. Di besoknya orang minta kamu Pak brosur ini ya bahagia saja kan. Rakaat pertama tadi suratnya surat Al-A'raf ayat 40 gitu. Rakaat yang kedua surat Al-A'raf juga tapi ayatnya ayat 50. Ya, surat Al-A'raf ayat 40. Saya ingin begini saja Bapak Ibu, ketika ada imam membaca ayat yang kita tidak tahu dengan ayat itu, kita biasa-biasa saja rasanya. Ya enggak Pak? Tapi ketika ada imam membaca ayat dan awak tahu jo ayat itu lain tuh. Nah, itu ya. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu nanti mau sholat duha, mau 2 rakaat, sampai rakaat, 8 rakaat, atau 2 balik rakaat, atau mau sholat nanti sholat tahajud 8 rakaat tambah witir 3. Lalu kita punya ayat-ayat yang awak tahu isinya, pakai di situ. Itu akan beda rasanya Bapak Ibu. Aku pernah satu kali di Bali itu, di Bali sana itu,
Kami duduk-duduk semota bahasa Minang Pak. Tuh ada orang Bali itu di lapangan. Karena dia bahasa Bali, dia tak peduli lo ke kami. Ini ada arti bahasa Minang. Dia bahasa Bali, kami tak peduli. Dia motas tu, kami motas itu. Karena dia tak pandai bahasa Minang, kami tak bisa lo bahasa Bali. Tapi mungkin terang-terangan di instrukturnya Pak. Kurang-kurang Minang bantuannya. Maksudnya bahasa Minang kan, kadang-kadang dia itu. Pas nyoba hitung dari 1, 2, 3 dirubah Bu. Kami sedang mau cie 2. Langsung seluruh kami itu perhatian ke situ. Orang Minang apa aku kira. Itu tandanya Pak, kalau ngerti jauh bahasa itu pasti awak ada perhatian ke situ. Itu makanya sebelum sholat itu disuruh membaca Al-Quran dulu. Pahami Al-Quran, karena dia nanti ketemu nanti. Jadi kalau perintah-perintah itu ada di dalam Al-Quran, nanti aplikasi dari perintah itu satu diantaranya adalah sholat. Yang kedua, hubungan dengan Al-Quran yang dibaca dengan sholat itu karena dibawa dalam sholat. Ada yang menjadi rukun, ada yang menjadi sunat sholat. Kalau anak bapak ibu hafal umpamanya surat Ar-Rahman, ibu bangga. Anak bu hafal surat Ar-Rahman Ustaz. Anak bu hafal surat An-Naba Ustaz. Anak bu hafal surat At-Tanwir. Pokoknya panjang-panjang tuh hafal dia. Kalau diambil tak bangga buat Pak. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang mengajarkan anak-anak awak itu surat Al-Fatihah, baru ibu boleh bangga. Anak-anak ibu-ibu siapa yang mengajar surat Al-Fatihah? Nah itu yang rugi besarnya di situ. Jadi kalau ada nak kawan anak, mereka tolong diperhatikan. Jadi cari ada inspire sebanyak apa siapa? Hah? Lah inspire saya dulu Pak. Iya. Hah? Lah kadang luar sah sebenarnya Pak. Cucu lah besok kan. Cucu tu sampai menggendongnya, kapan perlu dihadukan wajahnya kawan aja di surah Al-Fatihah. Abu alhamdulillah bapak ibu anakku baru 5 Pak. Ya karena pabrik masih jalan itu biasa saja Pak. Ketika melalui anak itu aku tidak pernah menyanyikan Nina Bobo. Siapa anakku ada satu orang pun namanya Nina Bobo. Padahal nama tidak Nina, memang harus Nina Bobo. Cuma dibaca surah Al-Fatihah itu Pak. Kenapa? Satu-satunya surat yang dibaca dalam sholat yang tidak pernah tinggal itu adalah surat Al-Fatihah. Kalau seandainya nanti anak kita hanya sholat wajib saja, berarti minimal 7 kalinya membaca Al-Fatihah sehari semalam. Sebentar waktunya hafal surah Ar-Rahman, barangkali baca surah Ar-Rahman itu tiap hari baca surah Ar-Rahman. Ketika anak atau cucu kita ajar surah Al-Fatihah, ketika dia membaca dia dapat pahala. Kalau di awak majah pertama sekali, awak otomatis dapat pahala dari bacaan Al-Fatihah. Nah, maka beruntunglah orang yang majah Al-Fatihahnya itu memang dari kita. Itu ya Bu, itu terlambat Ustaz bagi tahu ke kami tidak ada. Ya tak. Cucu ke lah tidak. Pada cucu tetangga ke. Kan salah satu ya ilmu yang bermanfaat kan itu kan, yang masih mengalir itu adalah ilmu yang bermanfaat.
Itu yang pertama, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab. Sehingga membaca di situ bukan hanya membaca ayatnya saja, tapi tahu isinya, pahami, renungkan isinya. Jadi membacanya itu betul-betul nanti tahu isinya, baru kita amalkan. Itu yang utlu ma uhiya ilaika minal kitab itu. Yang kedua, baru Allah katakan wa aqimis shalah. Selain membaca Al-Quran, Allah perintahkan untuk mendirikan sholat. Lalu diingatkan di situ wala zikrullahi akbar, kan? Bahasa sholat itu adalah dari sekian banyaknya ibadah, maka sholat itulah yang paling besar, ya kan? Jadi sholat ini Bapak Ibu yang paling utama, ya kan? Dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi itu perhatian betul lah. Karena di situ makanya kalimatnya itu dikatakan wa aqimis sholat. Karena ada bermacam-macam cara orang sholat, Pak. Satu, ada yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu yang pertama. Khusyuk itu apa pengaruhnya dia baca Al-Quran tadi? Semakin paham apa yang awak baca, semakin terarah awak melaksanakan sholat. Tapi kalau tidak paham-paham juga bacaan sholat itu, maka nanti membaca yo pikirannya melayang-layang kama itu. Dia tidak mengikuti nanti pikirannya, mulutnya, hatinya itu tidak menyatu, karena yang dibaca dia juga tidak tahu. Itu. Yang kedua, nanti akan ada orang yang sholat itu waladina hum ala sholawatihim yuhafizun. Lalu ada yang sholat itu dia jaga sholatnya itu, baik waktunya, baik caranya, baik setelah sholatnya. Aku baru tahu lo bahasa Pak, kok kaca-kaca orang jadi pejabat, kok ambil buku ke situ, ambil buku ke mari gitu. Satu kali aku tanya ke mantan pejabat, mohon maaf sih kok ada yang mantan pejabat. Kalau wajah pejabat sih saya jumpa aja. Kok kaca-kaca orang jadi pejabat itu aku salah seorang mantan pejabat. Ustaz belum pernah jadi pejabat alun. Cuma kau bertanya, Ustaz kalau tahu lah Ustaz, barang hebatnya jadi pejabat. Itu baca. Jadi pejabat itu Ustaz 25% saya yang lamanya Ustaz. 25% yang lamanya. Yang 75% itu lama benar. Nanti mau kaca orang jadi pejabat. Apa soalnya kalau boyfriend pengajian Ustaz itu tersinggung Ustaz. Baik itu baca. Entah ampun bodoh lah, entah ma'ala Ustaz. Pernah kejadian Ustaz, talambik sholat asar, lah di sini siang langan baju kok. Pak sepatu lah buka Pak. Kalau masih siang, kamu duduk Pak. Sepatu lah buka, tangan lah saya dengan tipu bau panti menelpon. Babu kain tangan kau balik Ustaz, pasang sepatu balik. Tak jadi bau duduk Ustaz. Hari lah jam 5, bau panti menelpon. Aja boleh bayar Ustaz. Pindah jemaah sekolah Pak. Sekolah ada jadi pejabat tadi kan. Jabatan beliau itu kepala dinas nih Pak. Kepala dinas nih. Lata lambe kapai sholat, labah sinsiangan langan baju, labah buka sepatu kabau dua tipu pau pati menelpon. Barah lo kepatuhannya kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Kalau kepada Allah bekolah sabantali adul lagi tanggung mah, dapur tanggung ele. Maka
itu Bapak Ibu, aqimi sholat. Satu, khusyuk. Yang kedua, pelihara sholatnya. Karena ada ancaman kan Pak ya? Ada ancaman tak? Fawailul lil musallin. Iya. Ada ancaman loh bagi orang-orang yang sholat. Iya kan? Well itu ada maknanya celaka, ada kehilangan keberuntungan, dan ada satu lembah di dalam neraka itu namanya lembah well. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi kalau mereka lalai-lalai dengan melaksanakan sholat, itu ancamannya. Nah, lalu kata Allah dalam ayat ini, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, yang maksudnya tentu yang khusyuk tadi, karena ada penjelasan ayat yang lain kan. Sholat, wa aqimis sholat. Sementara itu tadi ada ayat surat Al-Mu'minun. Ayat yang kedua itu katakan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dalam ayat berikutnya itu alladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dalam surah Al-Maun fawailul lil musallin. Berarti kan beda itu. Berarti sholat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar ini bukan sholat yang lalai, bukan sholat yang riya, tapi sholat yang khusyuk dan dia jaga sholatnya. Coba kaitkan Pak sholat dengan waktu dulu. Sholat subuh kita persiapan jam berapa mulai? Jam 5 telah beda sebenarnya. Enak. Jam berapa jago? Setengah sampai setengah 5. Oke lah, habis sepertengahan. Jam berapa Bapak Ibu tiba di masjid? Jam 5. Berarti kan sudah azan ya? Atau menjelang ke azan. Pulangnya jam berapa? Setengah 6 udah pulang langsung. Pernah lewat. Oke lah, rata-rata sejam. Mulai dari persiapan dari rumah sampai pulang ke rumah itu 1 jam. Kok masalah waktu Bapak Ibu? Nanti zuhur jam berapa? Persiapan sampai pulang loh kali ya. Ada lo sajam. Sholat asar beko sajam lo persiapan dia pulang. Maghrib mungkin ada yang maghrib itu langsung persiapan langsung isya. Dari jam 6 sampai nanti jam 8 berarti 2 jam. Berarti 5 jam 1 hari persiapan dan sholat sampai pulang. Nah sekurang-kurangnya 5 jam itu Bapak Ibu selamat dari maksiat. Kan tak dulu tak pulang. Orang sedang azan itu pulang menandatangani kwitansi palsu itu. Orang azan di masjid, satunya pulang ke kantornya, satunya korupsi dulu ketika orang pergi sholat, satunya korupsi tidak. Sekurang-kurangnya 5 jam sehari itu selamat dari perbuatan maksiat. Apalagi kalau betul-betul dia persiapkan lebih daripada itu. Sehari semalam 24 jam, kini 5 jamnya selamat. Berapa persennya selamat? 20% lebih kurang kan? Lah selamat itu. Makanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau 5 jam dalam 24 jam itu bersama Allah, dia berdialog dengan Allah, dia bertemu dengan Allah, dia mengingat Allah. Berapa lamanya? 5 jam. Karena orang yang menunggu waktu sholat itu dapat pahala sama seperti orang sholat. Jadi kalau Bapak capek-capek datang ke masjid, dia tidak rugi apa?
Pas datang ke masjid menjelang sholat zuhur atau menjelang sholat subuh, menjelang sholat asar, menunggu waktu sholat di masjid, kita sudah diberi pahala seperti orang sholat. Ya. Kebersamaan kita bersama Allah 5 jam tepat waktu di rumah Allah di masjid, maka itu berkemungkinan tipis kita akan terjebak berbuat maksiat, berbuat keji dan mungkar. Itu makanya Allah katakan di situ, apalagi dimulai tadi membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran kita tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana yang dilarang. Iya ya, sholat kita bersama Allah di waktu di rumah Allah lagi. Maka itu memang orang-orang yang sholat itu akan terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Satu, menguatkan kehadiran kita bersama Allah. 5 jam saling sama-sama tahu tak karena Allah berdialog dengan Allah dalam sholat. Berarti itu mengingatkan kawan. Kalau tiap hari jadilah mau Pak, wajar tak disabui orang? Apa itu orang? Kalau tiap hari jauh ke lapau, wajar orang menyebut apa itu orang lapau Mas? Kalau tiap Sabtu Minggu nyampai berburu, wajar tak disabui orang? Oh, apa itu berburu Mas? Iya tak? Kalau tiap hari tiap waktu awak kau surau, maka orang akan menyebut kita, bapak, oh ibu itu orang surau itu mah, betul benar? Berarti kita ini akan disebut orang apa dan sabananya, itu saja. Kalau rajin berbagi, banyak betul berbagi, orang akan menyebut, oh ibu itu orang dermawan. Tapi kok sekali sebenarnya, ya itu tidak kesabut orang dermawan tu, kecuali nama apa tu dermawan. Kalau setiap orang minta tak dia, setiap orang perlu tak dia, setiap nak timbul ditolak, apa cara? Hah? Itu ya. Awak tu kan disambui, ya kan? Dengan apa yang kita lakukan. Kini kita rutin bersama Allah, sering di rumah Allah. Tentu kedekatan kita dengan Allah itu lebih hebat. Sehingga mengajarkan kita disiplin, tepat waktu. Wajar saja Pak, orang yang sholat berjamaah tepat waktu akan jauh dari sifat munafik. Karena orang munafik itu tidak mengamalkan tepat waktu. Ini maksudnya Bapak Ibu kalau pernah dengarkan apabila dia berkata dusta, apabila dia berjanji mungkir, apabila dia diberi amanah khianat, itu sebenarnya namanya munafik amali. Kalau yang benar-benar munafik itu Pak, itu wajahnya wajah Islam, tampilannya tampilan Islam, nyo sholat, nyo puasa, nyo berzikir, nyo baca Quran, tapi di dalamnya tidak ada iman. Itu yang disebut dengan munafik i'tiqadi. Itu nasabana orang munafik. Kalau dia masih punya iman, cuman dia pernah berbohong, dia pernah ingkar janji, itu munafiknya munafik amal namanya, amali. Amalnya itu yang munafik. Nah, munafik amali itu bisa dihabiskan dengan sholat 5 tepat waktu. Bu, besok janji jam 8 ya Bu. Lama nunggu sampai jam 9 nya tidak dibawa itu. Iya kan? Itu yang disebut janji itu mungkin. Tapi karena dia berhalangan, mungkin karena ban motornya keset lah, mungkin macet lah, jangan sampai langsung munafik.
Munafik itu sebenarnya Pak, munafik itu memang dari awal sudah dia dustai. Apa kalau kita pilih besok lagi bisa Pak nolong kami? Kalau sudah diniatkan dari awal dan hasil dinyo lalu dan diawak, itu yang disebut munafik. Tapi nyulah berusaha untuk memenuhi janjinya karena memang tidak berhasil, dia akhirnya sampai munafik. Tidak tuh. Nyu dari awal itulah ada rencananya untuk membatalkan itu. Tak salah. Sampai salah kecil salah. Iya kan? Karena nanti lalu nanti awal. Lagak mudahnya awal itu. Iya kan? Maka itu je namanya ibu di asuhnya orang-orang lain. Ini ada kabarnya lah sampai 40 miliar lebih sedikit untuk kembali. Ada lebih kadang itu lah. Lebih mesti yang 40 miliar kaca jadi nanti. Bagi cek orang kampung tidak kasih siu burung tampu basarang rendah. Koda ado barado, ya tak? Mungkin masalah rendah. Kalau tidak ado di situ ulang, kalau tidak ado di situ lapah. Nah, ado sarang tampu itu rendah sarangnya di ujung-ujung daun itu sarangnya. Aku lebih sarang rendah Pak, berarti ado aku di situ tuh. Nyohab binda nah, jor itu ha. Iya kan? Berarti ada udang di balik bakwan. Maka itu Bapak Ibu, sholat itu mengajarkan tepat waktu, disiplin, maka jauh dari sifat munafik. Apalagi membersihkan jiwa. Kan tidak sah sholat kalau tidak berhubungan. Bayangkan Tuhan, di penasihatnya dulu non fisiknya dibersihkan. Walaupun hakikatnya dia membasuh tangan, tapi ketika tangannya dibasuh itu dibawanya oleh orang wudhunya itu dosa tangannya Allah. Sampai tetesan terakhir. Di waktu dia membasuh mukanya, itu wajah-wajah yang berdosa itu dikeluarkan dosanya oleh air wudhunya itu Pak. Penasihatnya 5 kali sehari semalam. Dia seperti mandi di sungai yang mengalir dekat rumahnya, sungai bersih dan suci. 5 kali sehari semalam di situ. Itu yang dimaksud, ya kan? Inna sholata tanha, ya kan? Sholat itu mencegah perbuatan anil fahsya'i wal munkar. Karena dilatih selalu dia mengingat Allah dan dia akan terjauh dari larangan. Nah, sekurang-kurangnya jam-jam tadi itu dia tidak melakukan perbuatan maksiat. Maka itu dia macam dia sudah sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya kan? Menunjuk aja. Ya kan? Siapa tu? Siapa lagi? Daki rumah siku tak ada tentang tangga saji sedikit lah. Itu rumahku yang dipayah gitu. Padahal sholat tangga baru sudah sholat baru. Tidak. Nah, maka itu orang yang sholat itu akan terjauh. Dia paham Pak. Wala zikrullahi akbar. Karena tidak ada lagi yang lebih besar daripada sholat itu ibadah Pak. Ibadah mengingat Allah, maka sholat itu bagian dari zikir. Zikir yang paling besar itu adalah sholat. Nah, lalu dikunci oleh Allah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Maha mengetahui segala perbuatan manusia, termasuk dampaknya, baik tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Allah tahu. Dengan dia sholat itu dia paham kamu acuk bersama Allah, acuk berdialog dengan Allah, acuk di rumah Allah. Kini dia paham segala yang dia lakukan itu Allah tahu secara mendetail.
Nah, di sini Allah masih menggunakan kalimat wallahu ya'lamu ma tasnaun. Karena di sini ada ibadah, Pak. Ya kan? Allah masih menggunakan kata sesungguhnya Allah Maha mengetahui, ya'lamu. Tapi kalau Allah nanti sudah menggunakan kata-kata khabir, ya kan? Khabir itu tahu, teliti, dan cepat memberikan balasan. Jadi kalau ada yang buruk dikerjakan orang, itu bisa cepat dapat balasannya. Nah sekarang Allah minta kita ini betul-betul memahami bacaan Al-Quran. Lalu bacaan Al-Quran yang kita pahami itu bawa ke dalam sholat. Sholatnya tepat waktu di masjid, berjamaah, pahami dengan khusyuk. Kemudian pelihara sholatnya, jauhi lalai dari sholat. Maka nanti sholat itu akan menjadi ibadah terbesar kita dan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah, Bapak Ibu, itu materi kajian kita malam ini. Ya Pak. Yang fenomena hari itu boleh baca lihat yang terjadi mencium paus, azan running track apa? Apa tadi menghindarkan itu tadi mengaji suaranya Pak Allah. Naik tensi bos suaranya pribadi. Di bawah dia macam toleransi lah. Iyo, jadi kadang-kadang susah lah memahami itu ya. Najale paus itu kafir Pak. Kalau ada yang cinta kepada paus, yang menjadikan paus teladan, kita doakan saja yang mati besok dikumpul bersama paus. Yes. Hah? Ayo dia mati nanti bersama paus itu Pak. Iya kan? Karena Rasulullah kan mengatakan begini, engkau akan dikumpul bersama orang yang engkau cintai. Ini siapa yang cinta kepada paus, yang cinta kepada Pak Jokowi, yang cinta kepada Prabowo, yang cinta kepada siapa lagi? Bu Megawati, yang cinta siapa lagi? Biarnya kumpul saja besok sama-sama panjang. Ya nak? Nah, dia akan dikumpul bersama yang dicintai. Gitu ya? Ya Pak. Bapak Ibu, kenapa agak cepat saya sudahi? Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Saya ada janji dengan dokter Pak. Jadi harus sholat isanya agak dekat dengan rumah sakit. Jadi saya mohon izin sebenarnya. Karena besok Senin, insya Allah saya bawa jemaah umroh. Jadi harus, karena besok hari Jumat saya harus keluar kota, sehingga malam inilah janji dengan dokter. Jadi saya mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati supaya nanti bisa sholatnya dekat dengan rumah sakit. Ya. Terima kasih. Nanti kita urus Pak tentang paus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.